Tuntutan 17+8 dari rangkaian unjuk rasa yang terjadi di Jakarta sejak akhir Agustus perlahan-lahan mulai mendapatkan jawaban. Perwakilan warga dan mahasiswa pun diundang ke istana untuk berdialog dengan pemerintah. Demo awal yaitu pada tanggal 25 Agustus di mana para peserta demo menyuarakan kekecewaannya terhadap anggota DPR RI menaikkan tunjangan. Ketegangan pun sempat terjadi pada demo di depan gedung DPR RI ini. Kemudian pada tanggal 28 Agustus, aksi unjuk rasa kembali digelar. Tuntutannya kali ini adalah kebijakan ketenaga kerjaan mulai dari outsourcing dan meminta kenaikan upah minimum buruh. Dari rangkaian aksi yang terjadi di Indonesia, terangkumlah tuntutan warga yaitu 17+8. Di mana 17 tuntutan harus dipenuhi paling lambat tanggal 5 September dan 8 tuntutan lainnya harus diwujudkan maksimal jangka waktu 1 tahun ke depan. Istana Kepresidenan menerima sejumlah perwakilan mahasiswa untuk berdialog secara langsung di Jakarta. Dalam dialognya, kedua pihak berdiskusi mengenai tuntutan 17+8 yang menjadi fokus utama. Kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu. Titik tekannya di mana titik tekan? Oke, baik, titik tekan pertama mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini kami segera secara lantang juga atas nama BEMSI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar seperti itu kawan-kawan. Tanggapannya cukup baik. Tadi kami diberikan waktu kurang lebih nanti belum tahu ya waktunya berapa, tapi tadi Bapak Mensesnek sudah memberikan respon yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden. Kebetulan memang tadi sebetulnya Pak Presiden ingin menemui kami, namun ada acara maulid di Istiqlal kebetulan. Dialog bertujuan menjembatani aspirasi mahasiswa dengan kebijakan pemerintah untuk mencari titik temu demi kemajuan bangsa. Pak, ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya, untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang, untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai bersama. Pihak istana menegaskan pemerintah serius mencatat dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Selain dengan mahasiswa, pihak istana juga akan terus menggelar dialog bersama dengan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Jawab 17+8, tuntutan rakyat DPR RI umumkan 6 poin putusan yang diambil berdasar rapat dengan para ketua fraksi Kamis 4 September 2025. Pertama, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung 31 Agustus 2025. Kedua, DPR RI melakukan moratorium atau penangguhan kunjungan kerja luar negeri terhitung 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Ketiga, DPR RI memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi. Pemangkasan meliputi biaya langganan listrik dan telepon, biaya komunikasi intensif, serta biaya tunjangan transportasi. Keempat, anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Kelima, pimpinan DPR RI menindaklanjuti penonaktifan sejumlah anggota DPR RI yang dilakukan parpol melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR dimaksud. Keenam, DPR RI perkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi atau pembuatan undang-undang dan kebijakan lain.
Pemirsa, Mabes TNI meluruskan kabar bohong terkait dengan penangkapan anggotanya oleh Brimopolri saat unjuk rasa akhir Agustus lalu. TNI menegaskan hoax ini adalah bagian dari upaya untuk membenturkan antara aparat dengan masyarakat dan aparat dengan aparat. Hoax ini berkembang saat penanganan masa unjuk rasa akhir Agustus lalu di kawasan Pejombongan. Saat itu anggota BAIS TNI, Mayor SS berada di belakang Brimob untuk mengikuti jalannya penanganan massa. Karena kondisi semakin genting, Mayor SS sempat terpisah, lalu ditarik oleh pasukan Brimob menuju mobil rantis. Status Mayor SS yang tengah bertugas sempat dikonfirmasi dengan menunjukkan surat keanggotaannya. Kedua pihak pun kembali bertugas. TNI pun menegaskan kabar anggota TNI ditangkap Polri dan anggota TNI jadi provokator adalah bohong. Terkait dengan anggota BAIS TNI ini, foto ini, ya, bahwa foto ini memang benar, saya sampaikan, ya, bahwa ini foto ini memang benar adalah anggota BAIS TNI, ya, karena udah jelas di situ. Yang saya sangkal adalah narasinya, ya, karena narasi yang disampaikan itu ditangkap Polri, yang kedua adalah provokator, ya, itu tidak benar. Ya. Oleh karena itu saya sampaikan di sini kronologisnya, silakan nanti rekan-rekan melihat dan mencatat, ya, waktu demi waktunya, karena memang sudah kita komunikasikan dengan rekan-rekan Polri. Sampai dengan saat ini tidak ada anggota TNI yang ditangkap oleh Polri. TNI mengecam pemberitaan tersebut yang dinilai melukai hati para prajurit TNI. Mabes Polri juga menegaskan bahwa TNI Polri terus solid dalam bekerja sama. Dalam kesempatan yang sama, Pramono Anung mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah memperbaiki sejumlah fasilitas umum yang dirusak dalam kericuhan beberapa waktu lalu. Termasuk halte Transjakarta di kawasan Senen, Jakarta Pusat yang akan diresmikan hari ini. Saya sudah menyampaikan bahwa untuk perbaikan halte, kemudian JPO dan sebagainya, termasuk beberapa yang dirusak ketika peristiwa demonstrasi terjadi, kami sudah melakukan perbaikan dan alhamdulillah sampai hari ini semua moda transportasi, terutama Transjakarta dan MRT, sudah berjalan normal. Dan beberapa yang mengalami kerusakan, salah satunya yang ada di Senen, insya Allah besok saya akan meresmikan. Karena itu termasuk yang kerusakannya cukup parah dan mudah-mudahan dengan demikian saya juga ingin apa yang terjadi kerusakan itu tidak terulang kembali. Maka ada satu tempat yang nanti insya Allah kita gunakan untuk menjadi pengingat atau memorable bahwa yang seperti itu tidak boleh terulang kembali.